Herb. Herb adalah karakter rage komik yang digambarkan dengan sketsa wajah bulat, mulut terbuka lebar, dan posisi kedua bola mata yang juling atau melihat ke arah berlawanan. Karakter ini dirancang untuk mewakili tingkat kebodohan yang ekstrim, ketidakpedulian, atau perilaku yang sangat tidak logis. Karakter visual wajah Herb dengan mata juling pertama kali muncul di forum Reddit pada tahun 2010. Awalnya seorang pengguna internet mencoba menggambar wajah komik baru, namun hasilnya dinilai sangat jelek dan aneh. Alih-alih dibuang, keanehan wajah tersebut justru diadopsi oleh netizen untuk menggambarkan karakter yang tidak punya otak. Selain Herb, ada juga karakter yang memiliki kesamaan sketsa, yaitu Derp. Kata dasar Derp pertama kali lahir dari film komedi tahun 1998 berjudul Basketball, yang dibuat oleh kreator South Park, Matt Stone, dan Trey Parker. Kata tersebut diucapkan sebagai ekspresi kekonyolan atau rasa malu setelah melakukan tindakan bodoh. Perbedaan Herb dan Derp ada pada kebodohannya. Herb melakukan tindakan kebodohan mutlak atau orang bodoh yang melakukan kebodohan, sedangkan Derp adalah orang normal yang melakukan tindakan bodoh. Tahun 2011 adalah masa keemasan Herb ketika istilah ini resmi masuk ke Urban Dictionary dan dibuatkan situs web khusus berisi wajahnya. Di Indonesia sendiri, karakter Herb sangat merajai media sosial, terutama Facebook dan situs komedi seperti Wancak, pada rentang tahun 2012 hingga 2014 bersamaan dengan tren rage comics lainnya. Yao Ming Face. Meme Yao Ming Face adalah sketsa kontur hitam putih yang menggambarkan seorang pria dengan mata menyipit, alis terangkat, dan senyuman tawa yang sangat lebar hingga giginya terlihat. Di internet, karakter ini memancarkan aura meremehkan, tidak peduli, menganggap enteng, atau menertawakan sesuatu yang dianggap konyol. Seringkali sketsa ini dipadukan dengan teks kasar dan kocak seperti Bitch Please atau Dumbass. Berbeda dengan Herb yang lahir dari imajinasi murni netizen, meme ini berasal dari manusia asli di dunia nyata. Karakter ini adalah Yao Ming, seorang legenda hidup sekaligus mantan atlet bola basket profesional asal Cina dengan tinggi 2,29 meter yang pernah bermain di kompetisi NBA untuk klub Houston Rockets. Foto asli yang mendasari meme ini diambil pada tanggal 30 April tahun 2009 saat konferensi pers pasca pertandingan babak playoff NBA. Rekan setimnya Ron Artest menceritakan kisah lucu bahwa penonton menawarkannya bir saat dia terjatuh ke barisan kursi penonton. Yao Ming spontan tertawa terbahak-bahak mendengar cerita itu. Pada 11 Juli tahun 2010, seorang seniman internet bernama Download mengunggah sketsa wajah tertawa Yao Ming tersebut ke forum Reddit sebagai kiriman aset gratis yang bisa dipakai untuk komik strip. Netizen langsung jatuh cinta pada ekspresinya. Di dalam komik strip atau meme satuan, Yao Ming digunakan ketika seseorang memberikan argumen, ancaman, atau tantangan. Lalu karakter Yao Ming muncul di panel akhir untuk menertawakan karena hal itu dianggap tidak ada apa-apanya. Troll Face. Troll Face adalah sketsa wajah hitam putih dengan senyum yang sangat lebar dan asimetris, mata yang menyipit licik, serta kerutan wajah yang khas. Karakter ini memancarkan aura kepuasan yang luar biasa setelah berhasil menjahili, menipu, atau memprovokasi orang lain di internet. Wajah ini adalah simbol mutlak dari perilaku trolling. Karakter ini digambar oleh seniman pengguna situs DeviantArt bernama Carlos Ramirez, menggunakan username Wine pada tanggal 19 September tahun 2008. Ramirez menggambar wajah ini menggunakan aplikasi Microsoft Paint. Awalnya, ia berniat menggambar karakter komik strip bernama Reprodent. Namun, hasil gambarnya justru melenceng dan menghasilkan wajah tersenyum licik yang kita kenal sekarang. Troll Face hampir selalu muncul di panel terakhir komik setelah ia berhasil membuat karakter lain seperti Derp atau Forever Alone merasa kesal, marah, atau rugi. Ia akan memasang wajah tersebut sambil mengucapkan kalimat pendek seperti problem. Tetapi akhir-akhir ini, Trollface mengalami rebranding kelam di era modern melalui tren Trollage. Wajah senyumnya diedit menjadi hitam gelap, menyeramkan, dan digunakan dalam video-video bernuansa horor psikologis. Forever Alone. Forever Alone adalah karakter rage komik yang digambarkan dengan wajah bulat besar tidak proporsional, kulit bergelombang kasar, mata sipit karena menangis, dan air mata yang terus mengalir deras. Karakter ini mewakili rasa kesepian yang ekstrim, penolakan sosial, kesedihan yang mendalam, dan nasib tragis seseorang yang tidak pernah beruntung dalam urusan asmara. Karakter ini pertama kali muncul di forum 4chan pada pertengahan tahun 2010. Wajahnya yang kasar dan jelek sengaja digambar seperti itu oleh netizen untuk melambangkan perasaan seseorang yang merasa dirinya tidak menarik dan dijauhi oleh lingkungan sosial.
Karakter ini selalu muncul saat momen-momen romantis, di mana dia hanya bisa melihat pasangan lain bermesraan sementara dia menghabiskan waktu sendirian di kamar. Meme ini langsung menguasai Reddit dan dibuatkan subreddit khusus bagi netizen untuk membagikan kisah sedih mereka. Karakter ini menjadi fenomena kultur pop global di Indonesia. Kata Forever Alone bahkan menggeser istilah jomblo di media sosial pada masa kejayaan Facebook, Twitter, dan Wancak. Istilah ini sering dijadikan bahan candaan massal untuk menertawakan nasib diri sendiri yang belum punya pacar. Serial Guy. Serial Guy adalah karakter rage komik yang digambarkan sebagai seorang stickman yang sedang duduk di kursi sambil menyantap sereal langsung dari mangkuknya. Karakter ini mewakili tipe orang yang suka mengamati situasi, memberikan kritik tajam, merasa dirinya yang paling tahu segalanya, namun langsung kena instan karma hingga tersedak. Karakter ini diciptakan oleh seorang desainer grafis bernama Bob Averill yang dikenal dengan username plastic_bag di forum Something Awful pada akhir tahun 2007. Awalnya karakter ini dibuat dalam bentuk komik strip multi-panel untuk mengomentari iklan televisi komersial yang dinilai tidak realistis. Si Serial Guy awalnya dengan santai berkata bahwa hal di TV itu tidak akan pernah terjadi, namun di panel berikutnya hal mustahil itu benar-benar terjadi. Pada tahun 2009, sketsa stick serial ini diadopsi oleh pengguna forum 4chan dan Reddit. Mereka memotong gambar yang menjadi format hitam putih khas Rage Comics agar bisa dipadukan dengan karakter klasik lainnya seperti Harp atau Trollface. Seperti yang udah aku bilang tadi, konteks penggunaan meme ini adalah soal kemustahilan yang terjadi. Di panel-panel pertama, Serial Guy digambarkan sedang mengunyah serealnya dengan tenang sambil menonton atau mendengar suatu berita. Mulutnya penuh dengan sereal sambil berkata dengan nada meremehkan seperti "That's impossible". Di panel terakhir ketika apa yang dia remehkan ternyata benar-benar terjadi atau terbukti salah, ekspresinya langsung berubah drastis. Matanya melotot kaget, mulutnya terbuka lebar dan ia menyemburkan seluruh sereal dari mulutnya karena sangat terkejut. Pada tahun 2009, formatnya mulai dibakukan di platform Reddit setelah beralih fungsi menjadi pelengkap Rage Comics bersama dengan masa keemasan Wancak di Indonesia. Serial Guy menjadi meme wajib untuk merespon plot twist, berita mengejutkan, atau ramalan-ramalan netizen yang berakhir salah. Migusta. Migusta adalah karakter Rage Comics yang digambarkan dengan wajah bulat besar, mata melotot merah yang tidak simetris, hidung besar, dan bibir mengkerut tipis. Karakter ini mewakili perasaan kepuasan yang mendalam, kenikmatan rahasia, atau ketertarikan aneh terhadap hal-hal yang tidak biasa, menjijikan, atau tabu di masyarakat umum. Kata Migusta berasal dari bahasa Spanyol yang berarti saya suka. Karakter ini digambarkan oleh seorang ilustrator bernama Matt Morgan pada tanggal 18 Maret 2010. Dalam dunia meme, Migusta digunakan untuk mengekspresikan kesenangan rahasia. Contohnya ketika seseorang menyukai kombinasi makanan yang aneh seperti mencelupkan kentang goreng ke es krim atau ketika melihat sesuatu yang aneh di internet tapi diam-diam menyukainya. Migusta mencapai puncaknya pada tahun 2011 sampai 2014. Karakter ini menjadi salah satu dari 5 karakter Rage Comics yang paling sering digunakan di dunia. Di Indonesia, selama era keemasan Facebook dan situs Wancak, frasa Migusta seringkali diadopsi oleh netizen lokal menjadi bahasa gaul untuk menunjukkan bahwa mereka menyukai sesuatu yang konyol atau anti-mainstream. True Story. Meme True Story adalah sketsa hitam putih yang menggambarkan seorang pria tampan mengenakan setelan jas rapi, rambut klimis sambil mengangkat gelas anggur, dan tersenyum tipis. Karakter ini memancarkan aura percaya diri, elegan, sekaligus sedikit sombong. Di dunia meme, gambar ini diletakkan di panel akhir untuk menegaskan bahwa cerita konyol atau tidak masuk akal yang baru saja diceritakan di atasnya adalah kisah nyata. Sama seperti Yao Ming, meme ini diadaptasi dari sosok aktor dan karakter serial televisi terkenal di dunia nyata. Karakter ini adalah Barney Stinson, seorang pria playboy kaya raya yang diperankan oleh aktor Neil Patrick Harris dalam serial sitkom Amerika Serikat yang sangat populer berjudul How I Met Your Mother. Pose sketsa ini diambil dari cuplikan season 4 episode 1 berjudul Do I Know You yang tayang pada tahun 2008. Dalam adegan tersebut, Barney Stinson sedang merayakan sesuatu, memegang gelas dan mengucapkan salah satu kata mutiara andalannya. Sketsa wajah Barney ini pertama kali dibuat dan diunggah ke forum Reddit pada Februari tahun 2011 oleh pengguna internet untuk menggambarkan frasa andalan Barney Stinson yang selalu mengatakan true story setelah menceritakan kisah-kisah bohong atau trik yang mustahil saat mendekati wanita. Karakter True Story digunakan ketika netizen membuat komik tentang kejadian yang sangat aneh, memalukan, atau kebetulan yang luar biasa. Mereka akan memasang wajah ini di akhir komik. Teks True Story di bawahnya berfungsi sebagai sumpah. Sama seperti karakter komik Rage lainnya, True Story menjadi salah satu meme penutup paling wajib di situs seperti Wancak dan Kaskus. Karakter ini sangat dicintai karena serial televisinya sendiri sedang berada di puncak popularitas global pada tahun-tahun tersebut. Poker Face.
Poker Face adalah karakter rage komik yang digambarkan sebagai seorang stickman dengan mata bulat kecil tanpa pupil dan mulut yang hanya berbentuk satu garis lurus horizontal. Wajah ini sama sekali tidak memiliki ekspresi, lekukan, ataupun emosi. Di dunia internet, karakter ini mewakili seseorang yang sedang berada di situasi yang sangat canggung, aneh, atau memalukan. Namun, ia berusaha keras untuk tetap terlihat tenang, datar, dan berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Nama Poker Face diambil dari istilah permainan kartu poker di dunia nyata. Dalam permainan tersebut, seorang pemain harus menjaga wajahnya agar tetap datar hingga lawan tidak bisa menebak apakah kartu yang mereka pegang bagus atau jelek. Karakter Poker Face selalu ditempatkan di panel akhir sebuah komik strip setelah melewati sebuah momen pemicu, biasanya berupa kesalahan sendiri atau situasi canggung. Contohnya adalah ketika ada seseorang yang sedang asik menari-nari aneh atau bernyanyi heboh sendirian di dalam kamar, lalu tiba-tiba orang tua atau teman Anda membuka pintu dan melihat tindakan Anda tanpa berkata apa-apa. Poker Face menjadi salah satu karakter pelengkap wajib yang paling sering muncul di platform lokal Indonesia seperti Wancak dan Kaskus. Pada masa ini, frasa Poker Face juga makin populer di Indonesia berkat lagu hit global milik Lady Gaga dengan judul yang sama, menjadikannya istilah gaul yang melekat kuat di anak muda era itu untuk menggambarkan momen salah tingkah.